Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini materi yang ke-12, melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan yang terdapat dalam ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Kali ini saya akan membuat sebuah resume dari tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan, yakni bahwa secara keseluruhan melaksanakan ibadah saum Ramadan itu mencetak manusia-manusia yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, alimun, orang-orang yang berilmu, syakirun, orang-orang yang bersyukur, rasyidun, orang-orang yang memperoleh hidayah kebenaran. Produk ini atau hasil ini adalah hasil dari pendidikan di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bulan Ramadan ibarat sebuah lembaga pendidikan. Umpamanya sekolah atau pesantren atau universitas. Itu lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Lembaga pendidikan Ramadan juga demikian. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini, inputnya adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Prosesnya adalah kutiba alaikumus syiyam, yakni kewajiban melaksanakan ibadah saum. Dan outputnya adalah la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa. Tentu sebagai sebuah lembaga pendidikan Ramadan, Universitas Ramadan, begitulah, maka akan menghasilkan sesuai dengan proses. Dan bahkan proses itu pun ada kaitannya dengan input. Artinya begini, ketika inputnya baik, prosesnya baik, maka hasilnya baik. Tetapi ketika inputnya kurang baik, prosesnya kurang baik, hasilnya pun kurang baik. Ya begitulah dalam lembaga pendidikan. Umpamanya inputnya mahasiswa masuk ke perguruan tinggi itu, ke lembaga pendidikan itu. Kemudian ia belajar, tapi dalam mengikuti proses pembelajarannya asal-asalan. Nah tentu nanti ia pun lulusnya ya lulus, mungkin lulus, tetapi lulus dengan nilai yang kurang baik pula. Madrasah Ramadan juga demikian. Lembaga pendidikan Ramadan juga demikian. Inputnya orang yang beriman. Iman seseorang itu kan beda-beda. Levelnya, tingkatannya beda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sedang begitu, ada yang kuat, ada yang lemah, kan seperti itu. Kemudian masuklah ke lembaga pendidikan Ramadan, mengikuti pembelajaran. Pembelajarannya apa? Melaksanakan ibadah saum. Pelaksanaannya pun berbeda-beda mereka itu. Ada yang benar-benar disiplin saumnya, 1 bulan itu tamat. Ada yang hanya tamat saja tetapi kurang baik dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang
benar-benar disiplin, ibadah saumnya juga baik, ibadah-ibadah yang lainnya juga dilakukan dengan baik. Sehingga menurut ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu terbagi 3 tingkatan. Ada saum awam, kemudian naik kepada saum khusus, kemudian naik lagi kepada saum khususil khusus. Saum awam adalah mereka yang berpuasa hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, sehingga orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Ada yang lebih baik daripada itu, bukan hanya tidak makan tidak minum, tetapi juga anggota tubuhnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Akhlaknya baik, perilakunya baik. Ada lagi yang lebih daripada itu, saum khususil khusus atau khawasul khawas. Itu bukan hanya anggota tubuh, bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi juga hatinya. Hatinya terlepas dari urusan-urusan dunia dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan, berbeda. Satu orang dengan yang lainnya berbeda. Maka hasilnya pun berbeda. Lulus sih lulus. Menjadi muttaqin, lulus. Tapi nilainya berbeda. Ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya baik, ada yang sangat baik atau memuaskan dan sangat memuaskan. Bahkan ada yang nilainya cum laude. Berbeda. Jadi output itu bergantung kepada proses dan bahkan juga tidak terlepas dari input. Dalam proses itu, karena ada pembelajaran, tentu yang namanya pembelajaran ada murabbinya, ada muallimnya atau muta'allimnya atau gurunya. Siapa? Gurunya itu, pembimbingnya itu siapa? Pembimbingnya itu adalah para ulama, para kiai, para ustadz yang memberi penjelasan kepada masyarakat, kepada umat Islam tentang bagaimana melaksanakan ibadah saum, yang membatalkan, yang rukunnya apa, yang sunatnya apa. Itu para gurunya, para murabbinya. Itu pun sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran para siswa atau para mahasiswa, sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu para ulama, para kiai, para ustadz juga memiliki peran yang cukup besar terkait dengan bagaimana menjadikan para mahasiswa itu mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik agar mereka nanti setelah Ramadan berhasil mendapatkan kelulusan dengan nilai baik pula. Hanya 1 bulan kok, pendidikannya 1 bulan, pelatihannya hanya 1 bulan, proses pembelajarannya hanya 1 bulan. Karena memang untuk 11 bulannya akan datang, sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan datang, kita ikut lagi di lembaga pendidikan Ramadan itu. Oleh karena itu, sisa hari yang sekarang sedang kita jalani, sedang kita ikuti, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu ini dengan sebaik-baiknya agar nanti hasilnya pun hasil yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita dan memberi kelancaran kepada kita untuk dapat melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan dan terus diperbaiki sehingga mendekati kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.